Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan juga adalah biasanya menanyakan bagaimana hubungan kerja Anda dengan rekan kerja yang lain ataupun atasan Anda pada pekerjaan sebelumnya. Pada pertanyaan seperti ini, biasanya interviewer ingin mengetahui gambaran hubungan Anda, interpersonal skill Anda, dan juga kemampuan Anda bekerja dalam tim. Tips untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Anda bisa menceritakan secara spesifik, bukan hanya generik saja. Jadi bukan hanya hubungan saya baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Tapi bagaimana Anda juga bisa deal ketika ada konflik, bagaimana kemudian misalnya Anda upaya apa yang Anda lakukan untuk selalu membina hubungan dengan mereka semua, bagaimana Anda berupaya misalnya untuk membantu tim atau teman kerjanya supaya juga ikut bertumbuh dan bisa perform seperti yang Anda lakukan, ataupun juga menjaga nama baik mereka. Ingat, dalam jawab pertanyaan seperti ini, jangan sampai menjelekkan perusahaan sebelumnya ataupun juga rekan kerja di perusahaan sebelumnya. Karena interviewer bisa saja project, kalau misalnya kamu jelek-jelekin sekarang, wah nanti kalau dia pindah ke kerjaan, jangan-jangan dijelekin saya juga. Nah, pastinya nggak mau menimbulkan citra seperti itu kan. Jadi, pastikan bahwa jawabannya bukan hanya rapi, bukan hanya memang benar apa adanya, tapi juga memikirkan hal yang mungkin terjadi di masa mendatang nanti. Pertanyaan yang sering muncul juga adalah pertanyaan mengenai apakah kamu pernah memiliki pengalaman memimpin sebuah tim. Di sini biasanya interviewer ingin mencari tahu apakah kandidat tersebut memiliki leadership potential atau leadership skill yang baik. Dalam jawab pertanyaan seperti ini, kita menggunakan lagi STAR method yang tadi, karena biasanya menceritakan kasus spesifik yang Anda alami ketika memimpin sebuah tim. Memimpin sesuatu itu bukan artinya Anda harus menjadi direktur atau Anda harus menjadi manajer atau kepala sesuatu. Tapi pengalaman leadership ini juga bisa ditunjukkan bahkan ketika Anda menjadi staff. Bagaimana Anda memimpin rekan-rekan kerja yang lain, bagaimana misalnya Anda membuat semua orang kemudian untuk bisa move dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, bisa mencapai target yang diharapkan. Jadi ingat, yang dicari adalah leadership skill, bukan cuman leadership title gitu ya. Jadi bukan cuma hal-hal yang sifatnya ada di CV, tapi lebih penting lagi potensi kepemimpinan Anda. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah apa yang kamu ketahui tentang posisi ini? What do you know about this job? Banyak orang yang percaya atau nggak percaya, tapi biasanya juga nggak tahu apa-apa tentang posisi ini. Jadi pastikan bahwa sebelum kamu bahkan mendaftar untuk pekerjaan ini, tentunya kamu sudah membaca job description-nya. Jadi dari job description-nya kamu sudah punya bayangan. Nah, nggak ada salahnya untuk kemudian menjawabnya dengan menunjukkan humility. Jadi misalnya, kalau saya tidak salah dari apa yang saya baca, posisi ini mengharuskan saya untuk melakukan A, B, C, dan D. Saya membayangkan dengan melakukan posisi ini, nantinya saya akan bertanggung jawab terhadap A, B, C, dan D. Dan Anda bisa mengaitkan jawaban ini dengan jawaban selanjutnya, yaitu mengapa Anda dirasa adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Jadi jangan sampai tidak melakukan riset dan tidak tahu apa yang di-expect dari posisi ini. Tapi juga bisa kemudian untuk membuat suasana jauh lebih casual lagi, Anda bisa mengkonfirmasi apakah jawaban Anda tersebut memang sudah sesuai dengan ekspektasinya. Jadi bisa nanya, tapi itu dari yang saya baca Bu, apakah benar seperti itu? Sehingga dia bisa mengklarifikasi apakah jawaban kamu itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum ya juga nggak masalah. Jadi karena itu adalah persepsi kamu atau pemahaman kamu dari job description yang dibaca. Yang salah adalah ketika kamu tidak membaca job description-nya sama sekali. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah why do we need to hire you? Kenapa kamu adalah orang yang tepat untuk posisi ini? Kenapa perusahaan ini harus meng-hire kamu? Kita akan lihat jawaban dari beberapa kandidat. Kamu sebagai bagian dari kami. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, ya mungkin saya memang belum punya kemampuannya secara praktikal. Maksudnya saya belum punya pengalaman kerja di bidang ini. Tapi kalau melihat pengalaman yang sudah saya punya sebagai seorang mahasiswa yang juga mencari dana segala macam itu tadi, saya merasa kalau saya mampu untuk membantu di bidang yang saya bilang tadi, kayak misalnya saya tertarik di dunia advertising. Jadi sini perusahaan harus meng-hire kamu sebagai salah satu bagian dari kami. Yang pasti saya melihat bahwa potensi saya sangat tepat dengan job desk yang saya apply saat ini, dan saya juga merasa bahwa karakter saya untuk bisa bekerja sama dengan tim itu juga cukup kuat, dan saya memiliki sikap mindfulness. Artinya saya tidak mudah untuk melihat melakukan interpretasi terhadap suatu hal.
Jadi itu membawa keuntungan juga buat saya dan perusahaan untuk mencapai target-target yang diinginkan. Dan selain itu pengalaman yang saya miliki itu juga menjadi nilai plus untuk menjadi saya diterima di perusahaan ini. Ya, jadi dari dua contoh tadi kita bisa melihat bahwa mungkin orang kedua menjawabnya sedikit lebih baik dibandingkan orang pertama. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan seperti ini harus dikembalikan lagi dengan job description yang diminta atau ekspektasi dari perusahaan terhadap kandidatnya. Anda harus bisa menunjukkan, yang pertama, Anda bisa melakukan job yang diminta. Yang kedua, mengapa Anda juga adalah orang yang tepat secara kultural atau secara budaya perusahaan. Dan yang ketiga, mengapa Anda ready untuk perusahaan ini, jadi waktunya juga tepat gitu. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama tadi, Anda bisa mengaitkan dengan job description yang ada. Misalnya Anda apply sebagai seorang engineer dan kemudian diminta Anda menguasai beberapa bahasa pemrograman tertentu, maka harus bisa menjelaskan bahwa Anda menguasainya dan bagaimana membuktikan bahwa Anda memang betul-betul menguasai bahasa-bahasa pemrograman tersebut misalnya. Tapi yang kedua juga kemudian ketika ditanyakan mengapa Anda adalah orang yang cocok dengan budaya perusahaan juga bisa disampaikan. Jadi misalnya saya bisa cerita bahwa dari penjelasan Bapak atau Ibu tadi, saya menangkap bahwa perusahaan ini mencari orang yang misalnya bisa bekerja di bawah tekanan, open-minded, kemudian siap menerima tantangan baru. Saya merasa saya adalah orang yang tepat untuk posisi itu. Tapi cuma bukan berhenti di jawaban itu, tapi kemudian menunjukkan bukti-bukti atau justifikasi faktual mengapa Anda merasa bahwa Anda memiliki kualitas-kualitas tersebut. Karena kalau nggak kan cuma asumsi ya, bahwa cuma persepsi saya bahwa saya tepat, tapi harus bisa dibuktikan. Jadi bisa diceritakan kembali, misalnya bagaimana pengalaman Anda bekerja di bawah tekanan, bagaimana Anda selalu bisa achieve target yang diminta, bagaimana Anda terbuka dalam tim, itu bisa contohkan contoh-contohnya seperti apa, sehingga bisa mengconvince atau meyakinkan interviewer itu tadi bahwa Anda adalah orang yang tepat. Yang ketiga juga bisa menjelaskan mengapa ini adalah waktu yang tepat untuk bergabung di perusahaan ini. Ada banyak cara menjawabnya. Misalnya, Anda mengetahui bahwa perusahaan ini membutuhkan orang dengan sangat cepat dan Anda bisa bilang bahwa Anda siap diterima dan mulai bekerja kapanpun. It's a big bonus for the company karena nggak perlu nunggu lama-lama atau nggak perlu 1 month atau 2 month notice dulu kalau misalnya bekerja di perusahaan lain. Atau juga bisa menjelaskan mengapa Anda secara mental maupun secara profesional sudah siap bergabung. Misalnya karena Anda sudah menuntaskan studi dan studi itu dirasa relevan dengan perusahaan atau sebelumnya ngerjain skripsi dan skripsinya tentang perusahaan ini atau banyak hal-hal lainnya. Dan di luar itu juga tunjukkan juga mengapa value-value yang Anda miliki secara personal yang mungkin tidak tercover dalam job description ataupun disebutkan dalam interview, tapi Anda rasa bahwa value yang Anda miliki tersebut dirasa akan bisa memberikan nilai tambah. Misalnya bagaimana integritas Anda sebagai seorang profesional, bagaimana keinginan Anda untuk selalu terus belajar dan berkembang, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan skill-skill secara spesifik dalam pekerjaan Anda, sehingga ketika perusahaan itu melihat Anda, perusahaan melihatnya orang ini bukan hanya nanti bagus di perusahaan saya dan tepat untuk pekerjaan tersebut, tapi juga bisa memberikan nilai-nilai positif bagi karyawan-karyawan yang lain, sehingga bisa lebih besar dampaknya.